kita menorehkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore. Ibu-ibu yang studio, yang cakep-cakep. Kita jumpa lagi di acara Assalam. Apa itu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa yang di rumah, kita tetap konsisten bahwa kebenaran di atas kebenaran adalah Al-Quran. Mohon dipersiapkan Qurannya di meja masing-masing. Sebelahnya adalah tulis. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Mas Ayub tolong dibaca, mengingatkan para hadirin, teristimewa para pemirsa yang di rumah. Tulisan itu penting. Pertama, surat 69 ayat 51 bahwa Quran di atas kebenaran. Mohon Mas Ayub baca. Baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Pemirsa di rumah, jangan ragu dengan Al-Quran. Siapkan Qurannya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Surat 54 ayat 53 Al-Qamar. Monggo dibaca Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Artinya, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Siapkan tulisannya para pemirsa di rumah. Siapkan tulisannya ibu-ibu yang ada di studio. Udah siap tulisannya? Sudah siap alat-alat tulisnya? Ada pena, ada kertas? Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Siapkan. Pemirsa, sore hari ini saya ditemani oleh guru-guru saya, oleh ibu-ibu saya, sahabat-sahabat saya di sini. Yang pertama, hari ini hadir di tengah kita pengajian ibu-ibu Jala Senastri, Ranting S Cabang 4 Gabungan, Mabes Angkatan Laut, Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut, pimpinan Nyonya Hajah Budi Siswanto. Yang mana? Yes. Oh, selamat datang Ibu. Yang kedua, hari ini saya ditemani pengajian staful. Sifaul Kolbi, Sifa. Oh, Sifa itu apa? Obat. Kolbi itu apa? Obat hati ono limo. Obat hati atau Sifaul Kolbi. RW 3 RT 1 Pakis Surabaya. Pimpinan Dr. Randa Haji Sri Wahyuni MBD. Oke, Bu Sri, selamat datang, sahabat lama saya. Yang ketiga, pengajian Posdaya Taman Qurani. Wah, nggak main-main ini. Quran sudah ada tamannya lagi. Taman Qurani. Perum Wisma Permai Surabaya, pimpinan Ibu Masrul. Ada? Oke, selamat datang Bu. Alhamdulillah. Yang keempat, Majelis Taklim Fatayat Pumpungan, pimpinan Ibu Hajah Sahriatul Munawaroh sing diwongi. Oh, Mbak Ria, tetangga saya dulu. Alhamdulillah, selamat datang Mbak Ria. Yang kelima, Majelis Taklim Al-Hikmah RW 10 Kelurahan Darmo, Ketua Nyonya Parjo. Ada? Oh ya, sudah diwakili. Ya, mudah-mudahan segera sembuh ya. Kita doa nanti setelah selesai acara ini, kita doain. Kemudian pembinanya Hajah Tuti Kusnan. Ya. Oh. Didoain mudah-mudahan jadi hajah yang mabrur. Banyak hajah yang mabur. Nah, yang keenam, Majelis Taklim Al-Hidayah Sambi Kerep Surabaya, pimpinan Ibu ini Marining. Tadi nggak mau disebut aja. Aslinya udah aja belum? Kita doain sama-sama supaya jadi hajah mabrur lagi. Hajah ada dua, mabrur dan mabur. Nanti kita lihat Qur'annya.
agar supaya bisa membedakan mana hajah mabrur dengan hajah mabrur. Tapi belum sekarang. Kita bahas pada minggu-minggu yang akan datang. Hari ini ibu-ibu, para pemirsa yang di rumah, kita bahas bersabar versi Allah. Ya. Nah, tolong ditulis judulnya bersabar versi Allah. Ibu-ibu, para pemirsa yang ada di studio, ibu-ibu tahu nggak definisi sabar? Sabar itu apa? Ada yang tahu? Ayo, sabar itu apa? Ikhlas. Ayo, apalagi? Nah, banyak orang bicara sabar, tapi definisinya apa sabar itu? Ayo, pemirsa yang di rumah, ada yang tahu sabar itu apa? Ayo, sudah banyak di podium dikumandangkan sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu kekasih Allah, begitu kan? Apa arti sabar? Nah, tawadu apa lagi? Nah, makanya Allah berfirman di Al-Quran, kamu jangan ngomong sabar kalau kamu nggak tahu hakikatnya. Ini ayatnya, nah, surat 18 ayat 68. Mas Ayub baca Arabnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Jadi Allah udah ngasih informasi bagaimana kau bisa sabar. Wong kon gak ero artinya sabar kan gitu artinya ini ya. Nah, jadi harus tahu nggak sabar itu apa? Yuk kita bahas. Siapkan tulisannya, ya, kertas dan alat tulis. Siapkan. Kita bahas sabar versi Allah, ya, bukan sabar versi yang lain. Makanya Allah ngingatin, hati-hati. Kalau kamu nggak tahu hakikat sabar, jangan ngomong sabar, nggak nyampe juga. Kalau nggak tahu, harus tahu nggak? Nah, 1736 harus tahu, ya, harus tahu, harus paham. Nah, ini ayatnya. Baca Arabnya Mas Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Terus? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ibu-ibu, pemirsa yang di rumah, semua yang ada di diri kita diminta pertanggung jawaban. Hati-hati. Jangan mengikuti yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Nah, tentangnya ini banyak. Bisa puasa, bisa sholat, bisa sabar. Jadi harus tahu nggak sabar itu apa? Harus tahu nggak? Ya. Harus. Nah, sekarang saya mau nanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masak, motong-motong bawang merah, berambang. Ya, waktu motong berambang, perlu sabar nggak? Perlu sabar nggak? Kalau nggak sabar kenapa? Iya, itu. Ya. Nah, habis dipotong-potong itu berambang, diracik, kemudian dimasak. Nungguin masak, perlu sabar gak? Ya kalau enggak sabar, gedein kompornya, kebakar semua tuh. Oke, kosong. Nah, kira-kira begitu udah mateng, katakanlah jadi sego rawon, nasi rawon. Waktu makannya perlu sabar gak? Kalau nggak sabar? Tidak hanya itu, banyak. Kalau makan nggak sabar banyak, tidak hanya kepanasan. Yang kedua apa? Keselak. Yang ketiga? Kesereten. Yang keempat? Tergantung ikannya. Kalau ikan bandeng, kena eri. Nah, jadi perlu sabar nggak makannya? Masaknya? Waktu nyediain segalanya? Habis makan, biasanya piringnya diapain? Dicuci. Waktu nyuci piring perlu sabar nggak? Iya. Kalau nggak dilempar-lempar kan pecah semua. Nah, habis selesai masak, kemudian makan,
lalu nyuci piring, waktu nata piring perlu sabar nggak? Ya kalau enggak kan pecah semua juga. Jadi sabar ada di mana? Di mana-mana. Loh iya kan ada di mana-mana. Kapan harus sabar? Kapan saja. Makanya Allah bilang di Al-Quran, Allah firman, sabar itu wajib. Ya, nih ayatnya surat 31 ayat 17. Surat 31 ayat 17. Ya, Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Yes. Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Yes. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Terus? Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sabar wajib ya? Wajib. Tambah lagi ya. Yang kedua, sabar itu diutamakan. Ya, surat 3 186. Hati-hati nih. Ya. Surat 3 Al-Imran 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Yang menyakitkan hati dan gangguan yang banyak. Ya, semua manusia kena itu tuh, menyakitkan hati, gangguan banyak. Terus? Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi sabar diutamakan nggak? Tambah lagi, sabar itu ketetapan. Ya, surat 74 ayat 7. Ayo. Ya, perintah dan ketetapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Tuh, bersabarlah. Perintah ini. Ya, dan ketetapan surat 68 ayat 48. Ayo. Hati-hati, sabar ini bukan main ini. 68 ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Tuh, cukup. Jadi sabar tadi apa? Pertama, wajib. Kedua diutamakan. Yang ketiga ini adalah perintah. Dan yang keempat adalah ketetapan. Jadi wajib mana? Sholat 5 waktu sama sabar. Hah? Wajib mana? Pilih dulu. Wajib mana? Sabar sama sholat? Hah? Kok sama-sama? Saya suruh milih salah satu. Wajib mana? Sabar sama sholat? Hah? Wajib mana? Sabar sama sholat? Tadi Qur'annya wajib gak? Utama gak? Makanya wajib mana? Sabar sama sholat? Ini Mas Ayub dulu gak tahu ayat ini. Dianggap yang utama itu sholat. Sholat dia dulu gak sabar. Ini gak pernah sabar sholatnya. Bu, kalau sholat dia nih, Isya berapa rakaat? 4 detik dia sembayangnya. Gak sabar, jadi gak? Jadi gak sembayangnya? Makanya lebih kuat mana, lebih penting mana? Sabar sama sholat. Ini Mas Ayub dulu belum tahu ayat ini, habis sholat gak sabar masih gebukin yang lain. Mau? Ada nggak orang sholatnya 5 waktu tapi habis sholat nggak sabar? Bunuh orang, ada nggak? Nah itu makanya kualitas sholat begitu tuh. Habis sholat masih gebukin orang, nggak tahu sabar sih. Ada nggak orang habis sholat korupsi? Ada. Kenapa dia? Nggak sabar nunggu rezeki yang halal. Jadi sabar sama sholat lebih penting mana? Sabar. Nah gitu. Loh iya. Makanya Allah bilang minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Surat 2 ayat 45. Ini harus tahu ya.
Ngomong-ngomong sabar nggak tahu artinya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alhamdulillah, minallahu akbar. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sabar dulu apa sholat dulu? Sabar. Nah itu, lanjut. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, Ya. kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang mana yang khusyuk? Alhamdulillah, yang sabar. Ya, karena sholat khusyuk itu ada 3. Khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, khusyuk setelah sholat yang menjadi sebelum sholat. Kan ketemu lagi di situ. Jadi jangan khusyuk cuman sholatnya doang. Sebelumnya ada, harus khusyuk, harus sabar. Nih ibu sebelum sholat lagi caci maki orang tua. Habis sembahyang sebentar, kira-kira waktu sembahyang habis caci maki orang tua ngelamun nggak? Yang ngelamun lah ngelamun orang tuanya. Mending kalau pas musuh, tambah ngelamun lagi, doang kalau sembahyang. Nah, habis itu pulang sembahyang masih nyaci maki lagi, khusyuk nggak? Jadi ada orang khusyuk, ada orang tidak khusyuk 3 kali nih. Sebelum sholat nggak khusyuk, ketika sholat ngelamun, setelah sholat apalagi. Nah, makanya Allah bilang suruh sabar dulu. Habis sabar, baru kemudian sampean bisa khusyuk, gitu loh. Jadi ibu-ibu kesini harus sabar nggak tadi? Harus sabar. Kalau ngantri karcis harus sabar. Kalau ibu nanam padi, sabar. Nunggu panen, sabar. Waktu panen, nanam lagi. Jadi sabar itu apa? Ayo, udah mau ketemu nih. Ayo, apa sabar itu? Ah, sabar itu kendaraan ya. Sabar itu kendaraan kita menuju segala sesuatu. Harus ada yang namanya istilah sabar. Pada waktu ibu-ibu, ya, pada waktu ibu nungguin masak, ya, sampai dengan mateng, harus sabar gak? Waktu masak, waktu makan. Jadi definisi sabar apa? Ayo, apa definisi sabar? Nah, sekarang ditulis, ya. Tolong ditulis, ibu-ibu, definisi sabar atau ya, atau arti sabar, ya. Ini dengerin dulu. Sabar itu waktu ibu nungguin masak itu ada keteguhan hati. Jadi sabar itu adalah keteguhan hati mengingat Allah untuk mengendalikan hawa nafsu dan pikiran dalam rangka, ya. Saya ulang lagi, dimatiin aja Bu, ya. Nah, ya, saya ulang lagi. Sabar itu ialah keteguhan hati mengingat Allah untuk mengendalikan hawa nafsu dan pikiran dalam rangka menunggu proses segala sesuatu, baik prosesnya maupun hasilnya. Dan tetap semangat untuk melaksanakan sesuatu dengan tidak melihat apakah itu berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, itulah ketentuan Allah dan keputusan Allah harus diterima dan untuk disyukuri. Itu sabar tuh. Pada waktu ibu masak tadi gosong, harus sabar gak? Nah, jadi kalau kita punya upaya kemudian terbentur lalu gagal, harus sabar gak? Nah, sekarang tulis ya. Sabar adalah keteguhan mengingat Allah untuk mengendalikan hawa nafsu dan pikiran dalam rangka melaksanakan segala sesuatu baik dalam proses maupun hasilnya. Kita harus sabar tuh, apapun yang terjadi hasilnya apa. Kemudian tetap semangat, nggak boleh putus asa. Kalau putus asa nggak sabar. Tetap semangat untuk melaksanakan segala sesuatu tanpa melihat hasilnya. Tanpa melihat hasilnya, semangatnya dulu. Ya, tetap semangat untuk melaksanakan segala sesuatu ya tanpa melihat hasilnya. Bahwa kemudian hasilnya gagal, ya, masakannya gosong, segala sesuatu itu adalah keputusan Allah, maka kita terima
dan kita mensyukuri semuanya. Itulah sabar. Jadi kalau sampean tahu sabar seperti ini, ada batasnya nggak? Nggak ada. Ini banyak orang ngomong, woi sabar mah ada batasnya. Ya nggak sabar. Sabar nggak ada batas, Bu. Nggak ada batas. Nah, jadi itulah definisi sabar, bahwa sabar itu sesuatu yang ada di mana-mana dan ada di kapan saja dalam melaksanakan segala sesuatu, baik sukses maupun gagal. Harus sabar. Sampai sini oke? Paham? Nah, kira-kira kalau ada orang bisa melaksanakan sabar yang menjadi kewajiban, menjadi ketentuan, menjadi ketetapan, dan bahkan yang diutamakan itu, ibu semuanya bisa lakukan ini, Allah seneng nggak? Dikasih hadiah nggak? Kasih hadiah nggak? Nih catat, hadiah orang-orang yang sabar. Pertama, ini hadiahnya. Ya, hadiah orang sabar. Yang pertama, ibu bisa berbuat baik. Surat 41 ayat 35. Kalau ibu gak sabar, bisa gak berbuat baik? Enggak lah. Sabar dulu, bisa berbuat baik baru. 41 ayat 35, itu yang pertama. Hadiah orang sabar. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Kalau ibu nggak pernah sabar, dikasih sifat baik nggak? Nggak. Jadi pertama kali harus ngapain kita nih? Bangun tidur, sabar. Hadiah pertama itu. Hadiah yang kedua, ya, ibu-ibu kalau sabar nggak bisa digendam, nggak bisa ditipu. Ya, ini banyak nih gendam kan, di pasar digendam kan, karena nggak sabar ingin dapat duit sebanyak-banyaknya dalam waktu yang dekat. Hati-hati, kalau orang sabar nggak bisa ditipu. Ya, ini ada ayatnya, surat 3 120 itu hadiahnya tuh, yang kedua. Surat 3 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Jika kamu memperoleh kebaikan, Terus? Niscaya mereka bersedih hati. Terus? Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Tahan, itu SOS. SOS itu orang senang kalau lihat orang lain sedih, atau sedih kalau lihat orang lain senang. Ulang lagi baca tuh. Jadi di Al-Quran ada ayat SOS. Nah. Ya, Jika kamu memperoleh kebaikan, terus? Niscaya mereka bersedih hati. Terus? Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. SOS kan? Lanjut. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Tahan. Jika kamu bersabar, tipu daya mereka sedikit pun tidak bisa mengenai dirimu. Jadi kalau ibu sabar, nggak bisa ditipu. Karena apa? Karena waktu ibu memutuskan sesuatu, pasti mau najat dulu. Nggak main pakai nafsu, gerpak-gerbuk. Nah, orang digendam itu gara-gara nggak sabar aja. Benar nggak? Pertama tuh, ya. Yang pertama tadi, orang bersabar itu bisa berbuat baik. Yang kedua, orang sabar tidak bisa ditipu. Yang ketiga apa kira-kira? Ayo, yang ketiga, orang sabar itu seneng hidupnya, hatinya seneng, ya, tentram. Surat 20 ayat 130. Nah, surat 20 ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Sabarlah kamu atas yang mereka katakan. Terus? Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Terus? Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Terus? Dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari. Terus? Supaya kamu merasa senang. Tuh. Jadi orang kalau sabar, pertama tadi bisa berbuat baik. Yang kedua tidak bisa dibohongi atau ditipu. Yang ketiga selalu senang hati. Enak nggak jadi orang sabar? Enak. Tapi sulit nggak? Nanti kita bahas sampai sini, ya. Tuh yang ketiga tuh.
Yang keempat, orang sabar ini diberkati. Ya, diberkati. Ini ayatnya surah 2 155 sampai 157. Itu hebatnya orang sabar. Surah 2 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu tidak hanya kematian loh. Termasuk jatuh juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lanjut. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau sabar itu mendapat keberkatan. Nah, tolong Mas Ayub diulang lagi Pak Maskur. Dari 155-nya tolong baca Arabnya. Ini ayat sangat populer. Nah, ini harus saya ulang supaya ibu-ibu khususnya di studio kadang-kadang kan banyak tuh ngerti bahasa Arabnya tapi nggak ngerti artinya. Nih ayatnya ini, ayo Monjo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lanjut. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Pernah Ibu dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Nah, jadi mengembalikan segala urusan kepada Allah, apapun yang terjadi itu sabar, tapi tetap semangat. Itu. Jadi sabar tadi hadiahnya pertama apa tadi? Bisa berbuat baik. Yang kedua, tidak bisa ditipu. Yang ketiga, hidupnya senang. Yang keempat, mendapat keberkatan. Yang kelima, apa? Selalu beruntung. Nah ya, selalu beruntung. Surat 3 ayat 200. Nah, selalu beruntung. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tahan. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ntar kita bahas setelah yang satu ini. Pasar Sego. Asik.
Baik, pemirsa yang di rumah, saya berharap tetap masih konsisten. Qurannya ada di meja dan alat tulis di sebelahnya. Ingat, kebenaran yang hakiki di atas kebenaran yang lain adalah Al-Quran. Ayo mulai kita cek hadis-hadis dengan Al-Quran, buku-buku yang berkeliaran dengan Al-Quran, agar supaya tidak membuat pecah belah agama kita di Indonesia. Ayo kita semua periksa dengan kitab tertinggi, kitab termulia adalah Al-Quran. Al-Quran jangan disekutukan dengan kitab-kitab yang lain. Semua kita cek, termasuk hadis. Karena banyak hadis yang mulai mencatut nama Nabi, tapi demi kepentingan kelompoknya masing-masing. Kita cek kebenarannya pakai Al-Quran. Ini tidak marah, gregetan. Monggo Mas Ayub dibaca lagi. Dengerin, apa tadi artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu. Terus? Dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga. Dan bertakwalah kepada Allah. Supaya kamu beruntung. Tuh. Jadi sabar dapat apa tadi? Keberuntungan. Yang keberapa ini? 5. Ulang lagi yang pertama. Orang sabar hadiahnya bisa berbuat baik. Yang kedua, tidak mudah ditipu. Yang ketiga, hidupnya senang. Yang keempat, bersenang, diberkati. Maaf. Yang kelima, beruntung. Yang keenam, masih ada lagi nggak? Kira-kira kita lihat, nggak ada atau ada nih? Surat 23, 111 dikasih kemenangan. Nah, 23, 111 Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Ya. aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Tuh, mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi kalau sabar menang nggak? Kita periksa lagi dari yang lain. Benar nggak sabar itu menang? Surat 8 ayat 65. Surat 8 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Terus? Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Terus? Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Tahan, berarti di sini ada kualitas nih. Ada orang 1 banding 20. Orang sabar bisa mengalahkan 20. Makanya 10 bisa 2000, berapa? Ya, 100 bisa 2000. Tapi ada juga yang separuh nih. Ya kan, coba ulang lagi. Jadi kualitas sabarnya kita lihat. Ada yang bisa mengalahkan 20 kali lipat, ada yang 10 kali lipat. Nah, kita lihat ayatnya. Ulang lagi. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Terus? Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, Ya. niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 bisa mengalahkan? 200. Jadi berapa? 10, satu orang 10. Ah, terus lanjutin. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Berapa ini? Ya, berapa? Coba ulang. Berapa itu? Berapa? Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Terusin ayatnya. Terusin. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Nah, satu lagi. Ayo. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Terus? Dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Terus? Maka
jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, Terus? niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Berapa ini? Nah, tadi ada yang 10 tingkat. Ada yang cuma 2 tingkat. Tergantung apa? Kualitas kesabarannya. Nah, makanya nanti kalau ibu-ibu sudah mulai belajar sabar dan tahu hakikatnya, kemenangan kita bisa beda-beda nih. Nah, karena malaikat kita juga beda-beda. Tergantung kuatnya di mana letak kekuatan kesabaran ibu-ibu. Karena Allah kirimnya malaikat itu sesuai kesabaran. Nah, surat 3 125. Ayo. Dari 124-nya biar tahu berapa malaikat yang turun kepada orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? 3.000. Terus? Ya, cukup. Terus? Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, Terus? niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi ada berapa model ini? 2. Yang satu ditolong dengan berapa? 3.000. Satu lagi? Bedanya di mana? Alhamdulillah, tingkat kesabaran. Paling sabar berarti paling banyak malaikatnya. Nah, jadi pertama ya, hadiah sabar tadi apa? Bisa berbuat baik. Yang kedua, tidak bisa digendam. Yang ketiga, selalu bersenang hati. Yang keempat, diberkati. Yang kelima, beruntung. Yang keenam, mendapat kemenangan. Yang ketujuh, barusan orang sabar diapain? Dikirim malaikat. Yang ketujuh, dikirim malaikat. Tapi jumlahnya beda, tergantung tingkat kesabaran. Nih, kalau Allah turunkan malaikat ke kita, artinya ngapain itu? Allah lagi ngapain? Lagi menolong. Jadi orang sabar itu ditolong oleh Allah. Surat 6 ayat 34. Surat 6 ayat 34. Ya. Ditolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus? Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Terus? Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan. Mereka sabar terhadap pendustaan. Suruh sabar. Terus? Dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Terus? Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Sampai datang pertolongan kami. Jadi orang sabar dapat apa? Yang keberapa itu? Ke-8. Yang ke-9? Belum. Ada nggak kira-kira? Masih ada. Banyak nih, habis-habisan Allah kalau soal sabar mah habis-habisan. Dikasih habis-habisan oleh Allah. Nih yang ke-9 apa kira-kira? Sampai nanti insya Allah dengan kesuksesan, dengan keberuntungan, dengan malaikat dan pertolongan, ibu-ibu, para pemirsa yang di rumah akan dijadikan seorang pimpinan yang mampu memberi petunjuk. Banyak pimpinan yang tidak ngasih petunjuk. Nah, ini pimpinan ngasih petunjuk nih. Akibat dan hasil dari kesabarannya. Surat 32 ayat 24. Jadi banyak Bu pimpinan di bumi ini. Tapi belum tentu mendapat petunjuk sehingga dia bisa memberikan petunjuk yang benar. Ya, kalau tidak sabar. Nih, baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ulang lagi. Jadi pemimpin itu dijadikan oleh Allah. Makanya ada pemimpin yang dijadikan tapi tidak mendapat petunjuk karena selama hidupnya dia bersama iblis. Udah disesatin aja sekalian. Nih ayatnya, ulang lagi. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Tahan. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang bisa memberi petunjuk. Ada nggak pemimpin yang nggak bisa?
Ada kan di antara. Nah, tergantung kesabaran dia lagi. Itu hadiah yang keberapa barusan? 9. Yang ke-10 masih ada nggak? Nah, yang bener nih. Nah, yang bener nih. Nah, ini yang ke-10 ya. Kira-kira dapat apa ini yang ke-10? Masih banyak ternyata. Nah, kita lihat yang ke-10. Dapat apa? Dapat pahala tanpa batas. Surat 39 ayat 10. Ya, surat 39 ayat 10. Nih pahalanya tanpa batas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, Terus, bertakwalah kepada Tuhanmu. terus. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Terus, Dan bumi Allah itu adalah luas. terus. Sesungguhnya Ya. hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ada hanyanya nggak? Ada hanyanya nggak? Ulang lagi Mas Ayub. Ulang lagi. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Terus, Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini Terus? memperoleh kebaikan. orang-orang berbuat baik di dunia ini memperoleh. Ah, tapi nggak hanya ini, nggak ada hanya ini. Terus. Dan bumi Allah itu adalah luas. Terus, Sesungguhnya ah, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. nah, hanya kan? Karena banyak orang berbuat baik nggak sabar. Ah, misalnya ngasih makan anak yatim, misalnya kan. Tapi nggak sabar cara mendapat rezekinya. Ada nggak yang gitu? Ada. Makanya hanya itu khusus bener. Itu yang keberapa udah? 10. Masih ada nggak yang ke-11? Yakin. Udah yakin. Selama ini ibu kalau nggak tahu hadiah sabar ini males jadi orang sabar. Kalau gini semangat nggak? Makanya jangan ngomong kalau nggak tahu hakikatnya. Nih banyak di podium mengatakan sabar nggak dibongkarin di hakikatnya ini, ya. Tapi nggak ada di podium di Indonesia, yang adanya di India. Di India. Gua kan nggak ngomong di Indonesia, di India, ya. Ah, kira-kira masih ada lagi nggak nih? Ah, surat 25 ayat 75. Apa tuh kata Allah? Tuh, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga. Ya, martabat yang tinggi dalam surga. jadi lebih tinggi lagi tuh, di atas lagi itu. Terus Karena kesabaran mereka. tahan, karena apa? Jadi kalau saya sabar dapat dapat surga. Surga yang apa? Yang VIP. Yang VIP. Jangan nanggung-nanggung, sama-sama di surga. Yang VIP, sweet. Gitu. Harus yang VIP, ya. Tapi syaratnya apa? Sabar. Ibu-ibu kalau tahu sabar seperti ini seneng nggak? Mulai hari ini harus ngapain? Harus? Mbak, sampean jelek loh wajahnya. Ah, sabar. Kalau nggak marah-marah kemarin. Sabar, karena dapat berapa tadi? 11 minimal itu. Minimal. Kenapa? Kok orang sabar dikasih keberuntungan? Kenapa orang sabar dikasih malaikat tadi? Ada kan? Kenapa kok si malaikat datang semua ke orang sabar? Tadi ada yang 5.000, ada yang 3.000. Kenapa orang sabar kok didatengin malaikat, dikelilingi malaikat? Kenapa? Kenapa adem apalagi? Ayo, kenapa? Nih ayatnya, si malaikat datang, ya, gara-gara ayat ini nih, surat 2, 153. Surat 2, 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna
innallaha ma'as sabirin. Amin. Ayo. Hai orang-orang yang beriman, Terus? jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Terus? Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta orang yang sabar, si malaikat keliling nggak? Jadi kanan kirinya takut dia jauh-jauh. Bener nggak? Itu. Jadi kalau Allah beserta orang sabar, si sabar tadi dikasih keuntungan nggak? Kasih keuntungan. Dikasih seneng nggak? Nah, kenapa kok dikasih seneng? Kenapa orang sabar kasih seneng? Tadi kenapa orang sabar kasih malaikat? Hadiah dari Allah. Kenapa si malaikat keliling? Karena Allah beserta, bukan deket, beda. Ya, apa bedanya deket sama beserta? Nih, kalau deket, ini nih, ini HP deket sama saya. Kalau beserta? Jadi di diri kita ada nurullah. Makanya si malaikat keliling untuk melindungi kita. Karena ada siapa dalamnya? Alhamdulillah. Itu orang sabar tuh. Nah, kenapa semua oleh Allah orang sabar dikasih sukses? Karena Allah suka sama dia. Ya, surat 3 146. Ya, karena suka sama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka. Terus? Sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Terus? Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Terus? Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah Terus? kepada musuh. Terus? Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yang bener nih Pak Ayub, jangan main-main ini. Bener ya? Jadi Allah menyukai orang yang Bu, Allah menyukai ustadz apa menyukai orang sabar? Dua-duanya ustadz yang sabar. Jangan kayak ustadz yang kemarin, yang kasus di Medan. Bu, Allah suka sama kiai, sama orang yang sabar. Dua-duanya kiai yang sabar. Gitu, dua-duanya. Ada nggak kiai nggak sabar? Tapi gua nggak tahu loh, gua yang nanya loh. Saya main yang jawab, berarti saya main tahu loh. Awas loh. Ada ya? Ada. Oh, banyak, banyak. Berarti disukai Allah nggak? Waspadalah. Nah, di sini nih, kena nih, ya kan? Jadi kalau ibu tahu bahwa Allah suka sama orang sabar, ya kan? Suka sama orang yang menjadi kiai, kan dua-duanya. Kiai yang sabar dan beserta orang yang sabar. Nah, kira-kira mulai besok kita kesana kemari bisik-bisik apa? Ayo sabar ya, ayo sabar ya. Nih ayatnya, surat 90 ayat 17. Habis ini ibu-ibu siapkan kalau ingin bertanya ya. Tapi kesepakatan kita, kalau nggak bisa jawab jangan dipaksa. Ya, 90 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Terus? Dan saling berpesan untuk bersabar. Saling berpesan untuk Bersabar. jadi mulai besok pesan kita apa? Sabar, sabar, sabar. Jadi harus tetap nggak sabar? Tapi sabar sulit nggak? Sulit. Jadi diapain sabar supaya nggak sulit? Belajar. Ayo, selama ini banyak orang banyak bicara sabar tapi sulit kan? Karena nggak tahu rumusnya. Nih rumusnya, sabar itu di sini rumusnya. Surat 7 126. Nih rumusnya nih supaya ibu sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan kamu tidak menyalahkan kami, Terus? melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Terus? Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, Terus? mereka berdoa, ya Tuhan kami, Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. tahan. Ternyata sabar itu diminta sama Allah. Limpahkan kesabaran kepada kami. Selama ini ibu-ibu nggak pernah
Bos, bodoh loh. Tambah lagi, surat 2, 250. Ayo, udah siap pertanyaannya habis ini? Ayo, surat 2, 250. Monggo. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, Terus? mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, Terus? Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami. tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Tuh, disuruh menuangkan. Tadi limpahkan. Sama-sama minta nggak? Berarti ibu-ibu supaya sabar harus ngapain? Selama ini ibu-ibu, mohon maaf pemirsa, yang paling banyak minta rezeki, minta sabar nggak pernah. Oce? Nah, begitu tuh. Makanya Allah bilang, kalau kamu nggak tahu kayak kesabaran, lu jangan ngomong. Nah, berarti sabar harus Nah, caranya mulai besok kalau ada masalah di rumah, cepet-cepet, ya Allah, aku mohon kesabaran. Ayo, ada yang nanya? Ayo, monggo. Mbak Ria, ya. Ayo, silakan. Mana ininya? Ayo. Ayo, monggo. Ya. Harus singkat ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fatayat Pumpungan. Amin. Mau tanya pada Cak Nur, Ya. bagaimana kuncinya tetap sabar dalam menghadapi fitnah yang berkembang di masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang saja, ya. Nih caranya. Kalau saya difitnah enak nggak rasanya? Nggak enak. Surat 3, 186. Nah, surat 3, 186. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu Terus? dan dirimu. Dan dirimu termasuk difitnah. Terus? Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Terus? Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Terus? Gangguan yang banyak. Gangguan yang banyak. Terus? Yang menyakitkan hati. Ini kan, apa kata Allah, lanjut? Jika kamu bersabar dan bertakwa, Bersabar dan terus, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. bersabar dan bertakwa itu apa? Nah, ibu-ibu belum tahu karena sudah kita bongkar takwa di sini, tapi audiensnya bukan ibu-ibu. Nih, takwa itu ada 5, surat 3, 133, 134, itu baru bisa sabar ya. Surat 3, 133, 134, mau difitnah kek, mau diapain mah nggak ngepek ya. Kalau sudah melaksanakan ini, ayo monggo baca. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mau ampun segera, terus? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sopo iku sing takwa? Yaitu. Nah, Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 1, sedekah, terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya 2, terus? dan memaafkan kesalahan orang. 3, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 5. Jadi tadi syaratnya kalau tidak atau sampean dengan nggak enak hati tadi, yang menyakitkan tadi, sabar dan bertakwa. Takwa ya ono 5. Mohon ampun segera, tahajud, doain dia, doain baik yang fitnah, kemudian sedekah sempat sempit, menahan amarah, memaafkan orang lain, berbuat. Nah, kita maafin orang lain selain yang fitnah, karena dulu kita pernah memfitnah orang. Sangat mungkin seperti itu kan? Dibalas sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Segera kita memaafkan orang lain dulu, baru si fitnah hilang. Gimana? Ingat, mohon ampun, sedekah, nan amarah, memaafkan orang, berbuat baik. Mana-mana yang bermasalah sama kita, segera kita maafin. Nanti si fitnah akan hilang. Gimana? Oce? Waktunya tinggal 1 menit. Nah, gimana nih? Ayo, ada 1 lagi, cepet ya. Nah, ayo.
Nanti kalau tidak cukup, waktunya kita bahas di luar TVRI. Tapi yakinlah, insya Allah saya akan terus sampai dengan 20 modul di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Marining dari grup Al Hidayah. Ya, cepat. Lakar Ya. Santri. Ya. Kesabaran yang bagaimanakah untuk menghadapi suami yang nakal atau serong? 64 ayat 14. Ya, cepat. 64 ayat 14. Ya, ayo. 64 ayat 14. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Hai orang-orang mukmin, Nah, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu Terus? ada yang menjadi musuh bagimu. terus Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Terus? Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. jadi istri-istri kita, anak-anak kita ada yang kelak jadi musuh kita. Tapi kalau dibaca perempuan jadi suami-suami kita. Berhati-hatilah dengan suami kita masing-masing, tapi maafin. Ibu dan bapak, sampai disinilah perjumpaan kita. Waktu sudah habis. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping pisan maca Quran lan maknane